Kami rindukan hakim yang takut neraka. Ini poin yang kami merindukan hakim yang takut neraka. Karena pada dasarnya kita akan kembali ke rahmatullah. Segala perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Oke, di dunia kita terlindungi oleh diri kita sendiri dan kelompok-kelompok. Tetapi ketika di alam barzah tidak ada lagi yang bisa melindungi diri kita. Semua akan tercatat dengan sedetil-detilnya dan malaikat maut yang akan mengeksekusi kita. Tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dimintakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dalam memerangi, memberantas, kalau bisa membumi hanguskan para pelaku narkoba. Sementara Bapak Jokowi menyampaikan secara terus-menerus, memberikan support kepada penegak-penegak hukum untuk melakukan pemberantasan narkoba. Tetapi pada saat ini kita saksikan bersama-sama, kita dengar bersama-sama ada satu hal keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang yang kami anggap tidak mencerminkan bahwa adanya peradilan hukum di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bapak Ibu, yang pertama, terima kasih kamu sudah mengkritisi pengadilan. Terima kasih dulu Pak Ketua, tadi kami mendukung. Jadi kapan kita marah dengan tikus, jangan kita bakar membunuh. Pengadilan ini bunuh kita. Jadi kalau ada oknum hakim, panitera dan lain-lainnya yang mau kamu itu diduga memperjualbelikan kewenangan, ngambil untung dari masalah. Jadi kami tunjuk catatan nomor pengaduan khusus. Ya, kaget dia atur cuma nomor sedikit. Kaget, aku sudah lapor dengan ketua. Kaget ada diterima perwakilan kamu maksimal 5. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, aku sampai tidak tercatat lagi berapa banyak putusan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap narkoba untuk Palembang ini. Walaupun tidak pernah ada ucapan karangan bunga di sini. Terima kasih hakim sudah putus hukuman mati. Di Polda sepanjang jalan ucapannya. Ditangkap bersama kami dan di sini. Jadi concern kami dengan penanganan narkoba insya Allah maksimal. Nah, kaget mungkin bapak-bapak perwakilan yang dari Pak Ketua bisa dapat penjelasan yang lebih rinci. Aku nak baca kan, ini surat edaran memang dari Mahkamah Agung. Ini surat edaran dari Mahkamah Agung tentang diberikan kesempatan melapor untuk apa yang kamu temui. Catat. Ya, lapor ke nomor 1. Ini nomor telepon KPK. Lalu beralih tulisan isi kapan ada data. Betul ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.